Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di siang ini saya akan membahas 6 metode pembelajaran yang paling efektif di masa pandemi menurut para pakar pendidikan. Ini saya kutip dari beberapa sumber dari media offline maupun online. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi ini, sistem pendidikan pun mencari suatu inovasi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi dengan adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan menjaga jarak dengan penyampaian materi disampaikan di rumah masing-masing. Pembelajaran pun bisa dilakukan dengan daring atau dalam jaringan, atau luring, luar jaringan, atau kombinasi dari daring dan luring. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 melalui klaster pendidikan. Nah, setiap institusi pasti memberikan inovasi terbaru agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Tetapi kenyataan real di lapangan, institusi pendidikan masih banyak yang belum paham mengenai inovasi terbaru yang harus digunakan dalam proses pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa menyesuaikannya karena masih banyak yang terkendala sarana dan prasarananya. Di sini kami akan membahas beberapa strategi, beberapa metode selama proses pembelajaran di masa pandemi ini. Tentu dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan yang bisa digunakan di institusi pendidikan masing-masing, ya. Tergantung tadi pada sarana prasarana yang dimilikinya. Yang pertama adalah Project Based Learning atau PBL, ya. Di mana pada metode Project Based Learning ini merupakan implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ya, dengan bertujuan memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bekerja sama, gotong royong, juga empati dengan sesama. Nah, menurut Mendikbud, metode Project Based Learning sangat efektif diterapkan untuk para pelajar agar dengan based learning ini, Project Based Learning ini dengan membentuk kelompok-kelompok belajar kecil dalam mengerjakan suatu proyek, ya, eksperimen atau inovasi, ya. Nah, metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau, di mana dalam zona kuning atau hijau ini masih diperkenankan untuk bertemu, berkumpul, tapi dengan pembatasan-pembatasan yang ketat, ya. Makanya dibuat kelompok-kelompok kecil, ya. Satu kelompok misalnya 5 orang, jangan lebih dari 5 orang, kemudian juga menjaga jarak dalam proses pembelajarannya. Dan ini bisa dilakukan baik secara daring maupun secara luring, ya.
Kemudian ada lagi daring method. Nah, daring metode ini menyiasati ketidakkondusifan situasi, ya, terutama di zona merah. Nah, ini dijadikan satu hal yang cukup efektif, ya. Dengan metode daring ini bisa mengantisipasi permasalahan yang terjadi selama pandemi berlangsung, ya. Dengan metode daring ini dalam jaringan menggunakan fasilitas internet, ya. Metode ini membuat para siswa memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, tentu yang terkoneksi dengan internet, ya, baik melalui handphone maupun melalui tablet ataupun komputer. Metode daring ini cocok, ya, bagi kawasan zona merah dengan menggunakan metode internet, ya, full daring. Sistem pembelajaran yang disampaikan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Ya, ini menggunakan fasilitas Zoom meeting, ya, dan lain-lain. Kemudian ada lagi luring method, ya. Luring di sini artinya dilakukan di luar jaringan, ya, dalam artian pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, metode ini pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, ya, sama dengan tadi project based learning, ya. Terutama dengan protokol ketat atau yang disebut dengan new normal. Ya, metode ini siswa diajar secara bergiliran atau shift model sehingga terhindar dari kerumunan, ya. Di mode pembelajaran luring ini, ya, disarankan oleh Mendikbud memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi, ya. Metode ini dirancang menyiasati, ya, penyampaian kurikulum supaya tidak berbelit disampaikan pada siswa. Jadi yang inti-intinya saja, tapi siswa, ya, dilatih, ya, untuk bisa belajar mandiri, ya, sehingga pada akhirnya kajiannya bisa lebih mendalam, ya. Selain itu, dengan pembelajaran yang satu ini dinilai cukup baik bagi mereka yang tidak memiliki sarana prasarana pendukung untuk sistem daring, ya, atau internet tadi, ya, misalnya tidak punya handphone, ya, tidak punya tablet, ya, itu bisa dilakukan dengan luring method, ya, tentu dengan belajar kelompok, ya, tidak terlalu banyak, ya, menggunakan project based learning atau luring method ini, terutama untuk yang berada di zona kuning maupun zona hijau, ya. Kemudian juga ada home visit method, ya. Home visit merupakan salah satu pilihan metode pembelajaran saat pandemi. Metode ini mirip kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling, ya. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu, ya. Metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Pudai Darul Quran, ya, Dr. Mahfud Pauji, MPD. Di mana metode ini sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahinya, ya. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa tersampaikan dengan baik. Karena materi pembelajaran dan keberadaan tugas diberikan langsung di rumah oleh guru masing-masing, ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang kelima adalah integrate kurikulum. Metode ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Profesor Zainuddin Maliki, dikutip dari jppn.com. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project base, ya, yang mana setiap kelas akan diberikan project
yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode pelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tapi juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Ya, jadi dengan sistem komprehensif. Ya, dengan menerapkan metode ini, selain pelajar melakukan kerjasama dalam mengerjakan suatu proyek, juga diberi kesempatan mengadakan tim teaching, ya, dengan guru pada mata kuliah atau pada mata pelajarannya. Ya, integrate kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah. Karena metode ini diterapkan dengan sistem daring, ya. Jadi pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Kemudian yang terakhir adalah blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, ya. Dalam artian menggunakan sistem daring juga tatap muka. Ini melalui video conference, ya. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, ya, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain, ya. Nah, menurut pakar pendidikan, ya, yang dikutip dari kemendikbud.go.id, blended learning ini adalah salah satu metode yang dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar, ya. Meskipun sebenarnya metode ini sudah dirancang dan diterapkan abad ke-20 Hiji, namun dengan seiring merebaknya COVID-19, metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok bagi pelajar di Indonesia. Mengingat wabah pandemi yang tidak tahu pasti, ya, kapan berakhirnya, metode pembelajaran tersebut, ya, menggunakan video conference, ya, itu efektif karena di situ pelajar, ya, dengan gurunya, dengan dosennya bisa saling berinteraksi, ya, sehingga pada akhirnya bisa seperti pembelajaran biasa, ya, meskipun dengan jaringan internet, ya, atau juga bisa di ruangan kelas, ya, di ruangan kelas, tapi dengan pembatasan jumlah siswa, ya. Boleh dengan melakukan project based learning tadi, ya, atau juga misalnya dengan integrate kurikulum, ya, sehingga pembelajaran lebih simpel, lebih sederhana, tapi juga menyentuh semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah atau di perkuliahan, ya. Tentu dengan dengan mengambil intisarinya, kemudian siswa menggalinya lebih dalam melalui kajian-kajian perpustakaan atau referensi yang ada, ya, yang sesuai dengan mata pelajaran maupun mata kuliah yang diampu, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini bisa menjadi alternatif untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi dengan sekarang pandemi COVID-19 ini sedang mengamuk, ya, dengan adanya varian Delta, ya, varian Delta yang lebih cepat menular, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif pembelajaran dan disesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, dengan pembatasan jarak, juga selalu mencuci tangan, menjaga jarak, ya, kemudian juga tidak bersentuhan, ya. Itu yang bisa hindari bersentuhan secara langsung, ya, pakai masker, ya, atau face shield, ya, sehingga terhindar dari COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.